TV Al-Waha. Hot Inspiration. Jenazah salah seorang dari marga Baalwi ditolak dikubur di Palembang. Mengapa? Lalu mereka harus dikubur di mana? Saya dan beberapa saudara yang lain itu menolak, tetap menolak, karena dasarnya kalau satu kita berikan dispensasi, besok-besok pasti ada lagi yang akan meminta. Wah. Dengan alasan sudah ada keluarganya di situ. Betul. Masuk akal juga, masuk akal. Ya, akhirnya nanti wilayah pemakaman itu akan penuh dengan ongkonan-ongkonan itu makam-makam dari Tuhan mereka. Betul. Pasti udaranya ke situ ya. Ya, arahnya. Dan saya bilang kalau mereka sudah banyak, nanti mereka akan mengklaim bahwa mereka adalah keluarga dari. Iya. Justru malah Cerah Kesultanan Palembang sendiri mungkin akan dihilangkan. Karena seperti di Jawa, saya bilang di Jawa banyak peristiwa yang demikian. Penolakan salah satu jenazah klan Baalwi di lingkungan pemakaman Cerah Kesultanan Palembang ini patut kita acungi jempol. Kita bisa mengambil hikmah dari ketegasan beliau, agar berhati-hati menerima jenazah kaum Baalwi di pemakaman umum pribumi, apalagi pemakaman pribadi. Sebab, seperti yang sudah-sudah, diduga mereka kemudian akan mengglorifikasi oknum jenazah Baalwi tersebut sebagai wali, yang kemudian dikhawatirkan akan memarjinalkan makam-makam pribumi yang sudah ada. Kejadian di pemakaman Pemalang, Winongan, Kanjeng Sunan Bonang, Ploso, Wonosobo, situs bersejarah Kumitir Mojokerto, dan masih banyak lainnya khususnya di wilayah Jawa, jangan sampai terulang di daerah manapun, di Indonesia. Lalu harus dikubur di manakah mereka? Bagaimana menurut Anda? Ini hanya patoknya aja ini. Ini semuanya banyak di ring 2 itu. Di ring 2 itu banyak itu. Ba'alawi, kemudian Ba'alawi itu banyak itu dulu. Dulu tidak ada itu apa semua itu. Itu adalah apa namanya itu hanya patoknya saja. Saya berani menjadi saksi atau bersumpah bahwa sini dulu tidak ada ini. Ini baru semua. Kakek saya ini dirubah misalnya ini karena dulu ada pohon besar di sini. Pohonnya itu rubuh lalu kejatuhan. Kemudian oleh keluarga saya ini diganti. Karena misalnya itu sudah termakan usia pada waktu tahun 1948. Jadi pada kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Ba'agil kalau nyuwun sewu, kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan, repot kita ini. Kadang kita di daerah, ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru, kayak menyambut Nabi, dan ternyata munafik, harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper. Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab lah aneh wala ente. Karena itu ketika proklamasi dikumandangkan, itu tokoh-tokoh NU berperan, baik berperan secara formal, misalnya masuknya Kiai Wahid Hasyim dalam BPUPKI, atau berperan dalam gerakan sosial dan juga kepanduan dan ketentaraan. Gitu. Ketika terjadi Jepang datang, Belanda kalah, nah itu di luar prediksi mereka. Ternyata Jepang bisa menang. Nah, NU itu dekat sama Jepang. Walaupun secara akidah, kan yang menjadikan BUPKI itu kan Jepang yang buat penguasa. Persiapan. Nah, kaum Ba'alawi ini tidak masuk. Jadi tidak ada kaum Ba'alawi itu dalam ini. Karena mereka masih bosnya siapa? Belanda gitu. Makanya ketika Belanda datang lagi setelah proklamasi, itu mereka ada yang sudah jadi raja di Kalimantan. Buku ini kira-kira mereka itu mendesain. Dan itu ada artinya
Dari buku ini diketahui Ah. diketahui bahwa mereka itu kelompok Ba'alawi ini ingin diakui atau sebagian dari tokohnya menjadi pahlawan nasional sehingga mereka nanti menjadi tokoh nasional untuk menjadi pahlawan legitimasi. legitimasi mereka. Dan yang bisa dijadikan sarana adalah NU. Karena itu mau merebut NU. Ya merebut NU kalau bisa. Hmm. Tapi segera terbongkar masalahnya. Tetapi mereka itu kan memprediksi bahwa tidak mungkin Indonesia itu bisa menang dengan Belanda itu. Maka beda dengan Pak Idham Khalid ya. Pak Idham Khalid itu kan dijanjikan oleh Belanda untuk dijadikan presiden Indonesia Timur. Tapi Idham Khalid bekerja sama Angkatan Darat, jenderal siapa itu, dia menolak, saya harus gerilya. Nah ini tidak dilakukan oleh kaum Ba'alawi. Dan mereka kerjasama. Tidak dilakukan. Tidak lakukan. Artinya dia tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, maunya enak terus. Dan mereka kan sudah dapat pengakuan di masyarakat. Nah sekarang kaitannya dengan dalam tanda kutip mau memalsukan NU segala itu bagaimana? Nah itu kan hanya salah satu cara. Dan memang dilakukan. Dilakukan. Contohnya apa? Contohnya kan gini. Misalnya membuat narasi, yang narasi ini tidak pernah ada ketika pelaku-pelaku sejarah itu ada. Kan dilakukan setelah pelaku sejarah meninggal. Nah, cerita ini kan dibangun tahun 2021. Cerita bahwa terbitnya ini awal 2020 loh. Ya ceritanya sebelumnya. Tapi ditulis tahun 2021. Ditulis. Dengan cara membuat narasi bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sowan ke mana? Kakeknya Habib Lutfi ini namanya Habib Hasyim bin Yahya. Bin Yahya itu klan, nama fam gitu. Nah, itu katanya yang dikatakan bahwa minta izin, yang mengizinkan itu adalah Habib Hasyim dan Syekh Khalil Bangkalan. Minta izin mendirikan NU. Mendirikan NU gitu. Nah, cerita ini, narasi ini nggak pernah ada. Dalam sejarah. Iya, dalam sejarah. Dan dalam ketika pelaku-pelaku sejarah itu ada, itu kan adanya kan setelah pelaku sejarah meninggal. Misalnya Ki As'ad, kan pelaku sejarah yang ngantarkan. Itu udah meninggal, tahun 80 udah meninggal. Nah, ini dimunculkan sekarang. Kan orang akhirnya berpikir dua kali kan, oh barangkali ini juga benar. Kan gitu. Dan itu mencari saksi katanya. Oh, no. Ya, di sini disebutkan. Itulah yang menjadikan dasar nanti ketika sejarah NU itu ditulis oleh RMI ya, yang katanya di Ma'arif diajarkan ke sekolah-sekolah NU. Jadi nanti pendiri NU itu nanti akan masuk yang namanya Habib Hasyim Syekh Khalil Bangkalan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya itu diakui eksistensinya di NU. Karena NU menjadi, kalau NU tidak besar seperti sekarang, ya gak akan mereka itu akan buat narasi seperti itu. Apa kesimpulan dari... Kesimpulan sementara, kalau yang saya pahami, Habib Lutfi ini hebat. Dan rupanya mereka mendesain karena di dalam realnya Habib Lutfi di NU menjadi orang satu di Jatman. Maka dalam satu pertemuan di Robito Alawiyah yang dihadiri oleh, ini tidak ada di buku ini, tapi ada di video-videonya ada, dihadiri oleh Habib Lutfi, dihadiri oleh Habib Rizik, yang intinya bagaimana kaum Ba'alawi ini bisa berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, itu by design. Berarti udah telat ya? Ya telat. Kayak kita yang telat responnya. Ya. Mereka akan menarasikan atau mendesain bahwa Ba'alawi itu berperan dalam kemerdekaan, tapi sekarang. Sekarang. Artinya didesain sekarang. Maka kalau didesain sekarang berarti akan merubah sejarah. Pemalsuan. Iya, kalau bahasa kayaknya pemalsuan. Kalau bahasa mereka sumber lain. Sumber lain. Membuat sejarah lain, versi lain. Jadi sejarah NU ada versi yang seperti kita kenal sekarang. Mereka ingin menjadikan sejarah NU versi dia. Untungnya ya
PBNU segera mengambil tindakan. Jadi saya kira sekarang sudah susah. Untuk Akan tidak diakui. memalsukan sejarah itu Iya. ya, membelokkan sejarah itu. Iya. Tapi sekali lagi Bro, itu real ya upaya memalsukan sejarah itu. Ya real, bukunya ada di sini. Mereka membuat cerita gitu lah. Nah, Ini cerita bukunya Habib Lutfi kan, Iya. yang ditulis oleh iya, Muhdor Ahmad Assegaf. Segaf ya. Itu real di situ. Jadi ada narasi lain, ada sumber lain yang sumber lisan yang menyatakan bahwa berdirinya NU itu diantaranya adalah atas peran Habib Hashim bin Yahya itu. Bin Umar bin Yahya. Sama dia Khalil Bangkalan.